Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yaitu saya sendiri Deka Fitria dengan nomor pokok mahasiswa 19130230002 dan rekan saya yaitu Resti Mildatia dengan NPM 19130230005. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu mengenai industri klor alkali untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kimia industri. Berikut adalah pemaparan materinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan industri klor alkali. Jadi pada pertengahan abad ke-19, klor yang banyak digunakan pada industri tekstil dan kertas diproduksi menggunakan mangan dioksida dengan asam klorida. Nah, karena mahalnya harga mangan, klor mulai diproduksi dengan menggunakan air garam atau brine melalui pendekatan hukum Faraday pada elektrolisis larutan. Nah, dalam penelitian tersebut merupakan awal lahirnya proses produksi pada industri klor alkali di dunia. Nah, untuk proses klor alkali, ini merupakan proses elektrolisis yang berperan penting dalam industri manufaktur. Pada proses produksi elektrolisis konvensional, NaCl dan air pada proses elektrolisis akan menghasilkan produk berupa gas H2, gas Cl2, dan NaOH, di mana sumber ion klorida yang digunakan adalah NaCl. Lalu berikutnya yaitu kimiawan Swedia Carl Wilhelm Scheele menemukan klorin pada tahun 1774 dan membuatnya dalam bentuk unsur melalui reaksi asam klorida dengan piralusid. Nah, Scheele ini tidak menyadari bahwa gas kuning kehijauan yang dihasilkannya adalah unsur, dan hal ini terus berlangsung sampai Humphrey Davy mengidentifikasinya pada tahun 1811 dan menamainya atau dari kata Yunani yaitu kloros yang berarti hijau. Sementara itu, Berthollet dan de Saussure telah mendeskripsikan sifat pemutih dari klorin pada tahun 1786. Namun demikian, klorin kurang memuaskan dalam beberapa hal, yaitu zat ini akan merusak pakaian. Kemudian kimiawan Skotlandia Carlos Tennant membuat kemajuan pada tahun 1799, yaitu ketika ia mematenkan material yang disebutnya serbuk pemutih yang dibuat dengan menjenuhkan kapur mati dengan klorin. Berikutnya antara tahun 1868 dan 1874, kimiawan dan industriawan Inggris yaitu Henry Deacon mengembangkan suatu proses untuk mengonversi asam klorida gas menjadi klorin dengan katalis tembaga klorida. Proses lain adalah proses Weldon, yaitu HCl dioksidasi dengan mangan dioksida yang mahal. Nah, pengembangan peralatan listrik arus searah berkapasitas sebesar menjelang akhir abad ke-19 menyebabkan proses kausitasi ini menjadi kuno, dan pada pertengahan abad ke-20 lebih dari 99% klorin digunakan di dunia diproduksi dari proses elektrolitik. Berikutnya yaitu mengenai proses industri klor alkali. Jadi proses elektrolisis adalah salah satu cara untuk membuat soda kaustik dan klor yang masih banyak dipergunakan di industri. Elektrolisis larutan garam menghasilkan klor pada anoda dan hidrogen bersama natrium hidroksida pada katoda. Jika klor dan natrium hidroksida yang diinginkan sebagai produk akhir, rancangan sel harus dibuat sedemikian rupa sehingga kedua bahan tersebut tidak bercampur. Sebelum dimasukkan ke dalam sel elektrolisis, air garam terlebih dahulu harus melalui proses pemurnian karena mengandung pengotor, yaitu seperti senyawa-senyawa kalsium, besi, dan magnesium. Pemisahan pengotor dapat dilakukan dengan menggunakan resin penukar ion. Nah, akan tetapi proses ini memerlukan biaya yang besar untuk pembelian dan regenerasi resin. Oleh karena itu, digunakan senyawa kimia yaitu Na2CO3 yang lebih murah, dan pada sel membran dilakukan pengolahan tambahan dengan fosfat. Berikut ini adalah tahapan-tahapan untuk proses industri klor alkali. Yang pertama yaitu pengendapan. Nah, tahap awal dari pemurnian air garam adalah pengendapan kalsium dan ion magnesium sebagai kalsium karbonat atau CaCO3 dan magnesium hidroksida atau MgOH2 dengan menggunakan natrium karbonat dan natrium hidroksida. Nah, ada juga logam yaitu besi, titanium,
molybdenum, nikel, kromium, vanadium, dan tungsten juga dapat diendapkan sebagai hidroksida. Yang kedua yaitu penyaringan. Pengotor yang berupa endapan hilangkan dengan sedimentasi, filtrasi, atau kombinasi dari keduanya. Air garam murni harus mengandung idealnya yaitu Ca kurang lebih 2 mg per liter, lalu Mg yaitu kurang lebih 1 mg per liter, dan SO4 itu kurang lebih 5 gram per liter. Proses elektrolisis dengan sel diafragma. Jadi pada tahun 1890-an, suatu proses baru untuk produksi soda kaustik dan klorin dikembangkan dan penggunaannya berkembang dengan cepat, yaitu pembuatan natrium hidroksida dan klorin dari larutan garam secara elektrolisis. Soda kaustik dan klorin dapat bereaksi membentuk natrium hipoklorit atau NaClO dengan reaksi lebih lanjut untuk menghasilkan natrium klorat NaClO3 pada temperatur operasi di atas 40 derajat Celcius. Untuk mencegah hal tersebut, maka ruang katoda dan anoda dipisahkan menggunakan sekat yang disebut diafragma, dan itu dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Itu sehingga sel ini dinamakan oleh sel diafragma. Pada gambar di bawah ini adalah merupakan teknik utama untuk elektrolisis di Amerika Serikat adalah sel diafragma. Nah, sel diafragma ini mempunyai satu diafragma, di mana diafragma yang digunakan adalah jenis bahan yang mempunyai sifat permeabilitas. Sel diafragma yang lama menggunakan anoda grafit dan katoda berupa kotak baja dengan sisi yang berpori. Diafragma itu harus diperbarui secara berkala, dan adanya diafragma ini memungkinkan air garam mengalir dari anoda ke katoda, dan dengan demikian menghentikan atau mengurangi reaksi samping, yaitu misalnya pembentukan natrium hipoklorit. Nah, reaksi terutama yang terjadi pada anoda ialah 2Cl negatif aqueous itu teroksidasi menjadi Cl2 gas ditambah dengan 2 elektron. Berikutnya 2H2O liquid itu teroksidasi menjadi O2 gas ditambah dengan 4H positif aqueous ditambah dengan 4 elektron. Dan reaksi di katodanya ialah terdapat 2H2O liquid ditambah dengan 2 elektron dan tereduksi menjadi H2 gas ditambah dengan 2 OH negatif aqueous. Dan yang kedua yaitu ada 2 Na positif aqueous ditambah dengan 2 elektron tereduksi menjadi 2 Na solid. Sehingga dari harga potensial reduksi tersebut, reaksi keseluruhan yang terjadi di katoda dan anoda, yaitu pada oksidasi terdapat 2Cl negatif aqueous, teroksidasi menjadi Cl2 gas ditambah dengan 2 elektron. Sedangkan untuk reduksi, yaitu 2H2O liquid ditambah dengan 2 elektron, tereduksi menjadi H2 gas ditambah dengan 2 OH negatif aqueous. Dan memiliki reaksi keseluruhan, yaitu 2 NaCl aqueous ditambah dengan 2 H2 aqueous menjadi H2 gas ditambah dengan Cl2 gas ditambah dengan 2 NaOH aqueous. Nah, pada elektrolisis dengan menggunakan sel diafragma, arus DC ini dialirkan melalui sel agar elektrolisis larutan natrium klorida dan arahnya dari anoda ke katoda yang berlawanan arah dengan aliran elektron. Berdasarkan diagram alir proses elektrolisis menggunakan sel diafragma, yaitu dapat dilihat bahwa air dan juga garam itu dilakukan penjenuhan air garam terlebih dahulu, di mana garam ini belum murni, dan kemudian tahap berikutnya adalah pengendapan dan juga filtrasi. Pada sel diafragma, hasil dari ruangan katoda merupakan suatu campuran, yaitu 10-12% NaOH dan 14-16% NaCl aqueous. Larutan dari ruangan katoda ini dipekatkan dengan penguapan air agar konsentrasi NaOH bertambah dan pemurnian NaOH dilakukan dengan pengkristalan NaCl. Hasil akhir dalam proses klor-alkali tersebut adalah 50% NaOH aqueous dengan sekitar 1% NaCl berupa pengotoran. Cl2 gas dapat mengandung sekitar 1,5% O2 gas yang disebabkan oleh proses oksidasi. Dan hidrogen dapat bereaksi langsung dengan klorin menghasilkan hidrogen klorida gas dengan kemurnian tinggi. Selain itu, hidrogen juga dapat direaksikan dengan nitrogen menghasilkan amonia.
Baiklah, selanjutnya yakni fungsi sel diafragma dalam elektrolisis klor alkali. Ada beberapa fungsi sel diafragma dalam elektrolisis klor alkali. Di antaranya, yang pertama yakni sebagai sekat pemisah antara katoda dan anodanya. Yang kedua, sel diafragma menjaga bercampurnya produk yakni gas hidrogen dan gas klor. Karena apabila kedua gas tersebut bercampur akan menyebabkan terjadinya ledakan. Yang ketiga, sel diafragma itu menghalangi difusi produk. Maksudnya, pada katoda terbentuknya hidrogen itu ekuivalen dengan hilangnya muatan positif. Maka, katolik cenderung menjadi basa dan memperoleh muatan negatif. Sebaliknya, pada anoda terbentuknya klor ekuivalen dengan hilangnya muatan negatif, maka anolit akan menjadi asam dan bermuatan positif. Apabila tidak ada pemisah antara larutan anoda dan katoda atau yang disebut dengan sel diafragma ini, perbedaan keasaman dan perbedaan muatan akan menyebabkan terjadinya difusi ion negatif dari katoda menuju anoda dan difusi ion positif dari arah yang berlawanan, artinya dari anoda menuju ke katoda, sehingga akan menjadi netral. Oleh karena itu, sekat yang disebut dengan sel diafragma ini diperlukan agar anolit tidak menjadi basa. Sel diafragma memiliki sifat yang dikenal dengan sifat permeabilitas. Diafragma permeabel maksudnya diafragma yang memiliki sifat membran yang dapat dilalui oleh semua zat, baik berupa padatan maupun berupa cairan. Namun, sel ini tetap dapat menahan pencampuran dari produk. Sel diafragma terbuat dari bahan yang mempunyai sifat permeabilitas, yang merupakan serat yang dapat mengalirkan larutan sendiri. Sel diafragma ini dapat menjaga bercampurnya produk yakni berupa gas hidrogen dan gas klor, karena apabila kedua gas tersebut bercampur, maka akan menimbulkan adanya ledakan. Sel diafragma terbuat dari suatu selaput berpori yang dapat dilalui oleh ion-ion. Namun, seperti yang sudah dijelaskan, sel ini tetap dapat menahan adanya pencampuran produk. Sel diafragma dahulu itu menggunakan anoda grafit dan katoda berupa kotak baja dengan sisi yang berpori. Baiklah, selanjutnya yakni reaksi di katoda dan reaksi di anoda pada sel diafragma. Seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa industri klor alkali menggunakan sel elektrolisis yang dimana pada pembahasan kali ini menggunakan sel diafragma sebagai sekat yang memisahkan antara anoda dan katodanya. Oleh karena reaksi ini merupakan reaksi elektrolisis, sehingga pasti adanya reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Seperti yang terlihat pada layar, anoda bermuatan positif dan katoda bermuatan negatif. Adapun reaksi yang terjadi pada anoda yakni reaksi oksidasi, di mana seperti yang terlihat pada layar, di anoda terdapat Cl- dan adanya H2O. Proses reaksinya, 2 Cl- aquos mengalami reaksi oksidasi membentuk gas Cl2 atau gas klor dengan melepaskan 2 elektron. Kemudian, 2 H2O liquid mengalami reaksi oksidasi membentuk gas oksigen atau O2 plus 4 H+ aquos dengan melepaskan 4 elektron. Adapun untuk reaksi di katodanya merupakan reaksi reduksi. Seperti yang terlihat pada layar, bahwa di katoda itu terdapat Na+ dan terdapat H2O, di mana proses reaksi reduksinya 2 H2O liquid menangkap 2 elektron mengalami reaksi reduksi menghasilkan gas hidrogen plus 2 OH- aquos.
Adapun untuk Na+, 2Na+ aqueous menangkap 2 elektron membentuk 2Na dalam bentuk solid. Demikianlah proses reaksi, reduksi, dan oksidasi pada sel elektrolisis untuk produksi industri klor-alkali dengan sel diafragma sebagai sekat antara katoda dan anoda. Selanjutnya yakni reaksi samping dari industri klor-alkali. Reaksi samping adalah reaksi kimia yang terjadi pada saat yang sama atau saat bersamaan ketika produk dari reaksi utama yang sebenarnya terbentuk. Namun, reaksi samping ini terdapat pada tingkat yang lebih rendah. Artinya, produk dari reaksi samping ini tidak sebanyak pada produk dari reaksi utama. Setelah sebelumnya dibahas bahwa reaksi utama pada industri klor-alkali ini terdapat pada katoda dan anodanya, di mana seperti yang terlihat pada layar, reaksi pada katoda terjadinya reaksi reduksi, yakni 2H2O liquid menangkap 2 elektron mengalami reaksi reduksi membentuk gas hidrogen plus 2 OH- aqueous. Kemudian, pada reaksi di anoda, terjadinya reaksi oksidasi, di mana 2 Cl- aqueous mengalami reaksi oksidasi membentuk gas klorin atau gas Cl2 dengan melepaskan 2 elektron. Adanya produk samping ini, walaupun tidak sebanyak dengan produk hasil dari reaksi utama, namun adanya produk ini dapat mengurangi hasil dari produk utama. Dan oleh karena itu, harus adanya penanganan terhadap reaksi samping yang mungkin terjadi dari adanya industri klor-alkali. Adapun reaksi samping yang terjadi di ruang anoda seperti yang terlihat pada layar. Reaksi pada nomor 3 dan reaksi pada nomor 4 membentuk produk samping, yakni hipoklorit, ion hipoklorit atau ClO- dan ion klorat atau ClO3-. Reaksi samping pada reaksi nomor 3 dan reaksi nomor 4 yang terjadi di ruang anoda disebabkan oleh adanya ion OH- yang mengalir dari katoda. Reaksi yang menghasilkan ion hipoklorit dan ion klorat ini tidak dikehendaki, di mana reaksi tersebut merupakan reaksi samping yang dapat mengurangi dari produk reaksi utama, yakni gas klorin dan gas oksigen. Oleh karena adanya ion hipoklorit, dan ion klorat pada reaksi samping pada anoda ini tidak dikehendaki, maka adanya produk samping tersebut harus dicegah dengan cara menghalangi aliran ion OH- dari katoda ke anoda. Untuk mencegah aliran tersebut, maka ruang katoda dibuat lebih rendah atau di bawah dari ruang anoda. Umpan air garam atau brine dimasukkan ke ruang anoda atau anolit, sehingga akan terjadi aliran kontinu dari anoda ke katoda. Baiklah, pembahasan yang terakhir yakni manfaat produk industri dari klor-alkali. Secara umum, produk dari industri klor-alkali terbagi menjadi 3 jenis, yakni soda kaustik atau NaOH atau yang disebut dengan natrium hidroksida. Yang kedua adalah klorin atau Cl2 dan hidrogen atau H2. Adapun manfaatnya untuk soda kaustik yakni sebagai industri fluk dan kertas, industri tekstil, industri sabun dan deterjen, industri migas, dan industri kimia lainnya. Adapun untuk klorin yakni sebagai disinfektan, obat-obatan, bahan baku ekstraksi industri logam, bahan pengisi batu baterai, pupuk tanaman, bahan pemutih, dan bahan pematri atau solder. Yang terakhir yaitu hidrogen, diantaranya bahan pembangkit kalor, bahan pembangkit tenaga bantuan listrik,
berperan dalam proses pemurnian minyak, berperan dalam bahan pendeteksi kebocoran, dan sebagai zat pendingin dalam generator.